Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung momen bersejarah penyerahan aset hasil tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Aset ini bukan jumlah kecil, diperkirakan senilai 6 hingga 7 triliun rupiah. Terdiri dari alat berat, logam timah, smelter, tanah, hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Namun yang lebih penting dari itu, momen ini menjadi simbol ketegasan negara dalam melawan praktik tambang ilegal yang selama ini merugikan bangsa. Tambang ilegal di Bangka Belitung telah lama menjadi masalah besar. Wilayah penghasil timah dunia ini mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Hutan gundul, sungai rusak, dan lahan tandus. Selain itu, kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai 300 triliun rupiah, angka yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Ini bukan sekedar kehilangan ekonomi, tapi juga bentuk perampasan terhadap hak rakyat. Acara penyerahan dilakukan di smelter PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang. Prosesnya simbolik namun penting. Dari Jaksa Agung ke Wakil Menteri Keuangan, kemudian ke CEO Danantara, dan akhirnya kepada Direktur Utama PT Timah. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga transparansi dan tata kelola yang baik. Aset yang diserahkan meliputi 108 unit alat berat, 99 ton kristal timah, 94 ton crude tin, 6 smelter lengkap, 22 bidang tanah seluas lebih dari 200.000 meter persegi, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Semua ini berasal dari 6 perusahaan tambang ilegal yang kini telah disita negara. Namun, pekerjaan belum selesai. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyerahan aset hanyalah awal. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengelola aset tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Banyak aset rampasan negara yang akhirnya terbengkalai atau bahkan kembali disalahgunakan. Karena itu, Prabowo menyerukan pentingnya sinergi lintas lembaga, kejaksaan, keuangan, TNI, Bea Cukai, Bakamla, dan aparat hukum, agar sistem pengawasan benar-benar kuat dan bersih. PT Timah kini memegang tanggung jawab besar. Sebagai perusahaan milik negara, mereka harus memastikan bahwa aset yang diserahkan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat kedaulatan sumber daya alam. Smelter-smelter yang dulu dikelola ilegal kini bisa diaktifkan kembali secara resmi dan legal. Tantangan lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan perlawanan dari pihak-pihak yang kehilangan aset. Mereka bisa menempuh jalur hukum atau melakukan tekanan politik. Karena itu, transparansi dan partisipasi publik sangat dibutuhkan. Masyarakat Bangka Belitung berharap aset ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan jadi ladang korupsi baru. Di balik semua itu, ada potensi besar yang bisa dikembangkan, seperti kandungan tanah jarang atau monasit yang memiliki nilai strategis tinggi untuk industri teknologi dunia. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam rantai pasok global bahan mineral langka. Namun, potensi itu hanya bisa terwujud jika pengawasan dilakukan dengan tegas dan jujur. Pemerintah perlu memastikan setiap aset diaudit secara berkala dan dikelola dengan prinsip integritas. Karena perjuangan sesungguhnya bukan hanya menyita aset, tapi memastikan aset itu kembali bekerja untuk rakyat. Penyerahan aset tambang ilegal ini menjadi simbol kebangkitan kedaulatan ekonomi Indonesia. Tapi, simbol tak akan berarti tanpa tindakan nyata. Prabowo hadir untuk menegaskan bahwa negara tidak akan kalah dari para perusak dan pencuri sumber daya, bahwa
Kekayaan alam bangsa ini harus kembali ke pangkuan rakyat, bukan segelintir orang.